cowok itu kalau misalkan langsung hijrah itu kalau nggak hatinya terluka itu diputusin atau diapain itu pasti berubah 100% itu loh. Karena dia kecewa, kalau seorang cowok kecewa itu udah lain gitu. Ya sama manusia tentunya. Sama manusia, apalagi ya manusia ini seorang perempuan. Bang Bayu anak hijrah enggak? Anak hijrah ya. Nah. Definisi hijrah. Dulu pernah pacaran enggak? Dulu sih aku tuh Oh, pacaran mungkin enggak, tapi narkoba ya? bahaya juga. Ya insya Allah lah ya dalam hari ini hingga hari ini lah ya aku memang lagi berproses dalam proses hijrahnya itu. Tapi hijrahnya Terus ini belajar Islam, mendekatkan hal-hal kebaikan yang dulunya ya mungkin dari aku kan udah tahu nih adalah keburukan gitu kan. Nah aku cari ke kebaikan yang baru, bukan keburukan. Bahaya. Nah, Bang Bayu anak hijrah nih. Bang insya Allah. Imran anak hijrah enggak? Enggak bang. Anak bapak mama. Iya juga ya. Aku mau jawab itu tadi. Kan tadi dapat contekan sebelum datang sini dapat contekan sempat mikir-mikir juga kan gitu kan. Ternyata kalau kita pahami hijrah itu nggak hanya sekedar pindah tempat. Gitu. Gimana tuh? Tapi berubah keadaan. Gitu. Oke, contohnya. Ya, betul. Keadaan dari keadaan buruk ke baik. Itu sama aja. Cuma yang dikatakan hijrah itu memang berubah keadaannya. Walaupun nanti dia pindah tempat, tapi dia melakukan tetap bersama. Dia nggak hijrah itu. Hijrah. Oh iya. Menurut teman-teman gitu nggak? Iya betul. Tapi menurut contekan saya gitu. Jadi keadaan berubah gitu. Keadaannya berubah dari yang baik dan buruk ke baik. Gitu. baik. Kadang ada kita pindah tempat nih dari Madinah ke Mekah ataupun ke tempat lain gitu kan. Ternyata contoh nih kampung saya kan di Rohel nih, pindah ke Pekanbaru. Itu kan hijrah juga gitu ya. Hijrah, sebutannya hijrah secara pemaknaan tekstual mungkin ya. Nah, mungkin secara Tempat pemaknaan gitu ya, dia Betul sih. lebih keadaannya sih kayaknya, lebih cocok di sama kayak keadaannya. aku di kampung ya di Selat Panjang kan di Selat Panjang Melayu kan pindah ke kampung istri di Belitung kan nyebrang tuh. Udah nikah? Astagfirullah. Ya, Perasaan tadi perasaan kalau jumpa orang ngakunya masih single. Astagfirullah. Kan ya. Enggak. Nah itu kampung istri ya, kampung istri kan di Belitung tuh. Nyebrang lagi. Itu kan Melayu juga di Belitung. Nah, itu kan nyebrang kan berpindah juga kan. Tetap di Melayu dan Melayu gitu. Cuma kondisinya sama. Tetap bahasanya kan bahasa Melayu, bukan bahasanya bahasa Jawa gitu. Dari aktivitasnya lagi apakah semakin baik atau buruk? Itu yang jadi pertanyaannya kan. Kalau menjadi buruk berarti bisa dikatakan hijrah secara itu enggak pemaknaan yang tadi definisinya dari buruk ke baik. Cuma dari seksual memang betul hijrah kan. Berarti ada dua konotasi yang beda lah ya. Tadi di awal kita ngomong masa Gen Z ya. Salah pemahaman tentang itu hijrah. Menurut Bang Bayu dari mana itu? Salah itu? Salah. Salah Muhammad salah. Salah, bukan masalah salahnya gitu. Yang fenomena Gen Z ini menyikapi gitu kan. Karena kan pemikiran mereka ini kan masih dalam proses pembentukan gitu. Iya, pembentukan. Jadi mereka yang belum dapat informasi itu kan tentang makna hijrah, ya mereka hanya taunya oke ini keburukan gitu. Keburukan ini aku tinggalin lah. Aku coba cari yang baru gitu. Cari yang baik, apalagi tentang Gen Z ini yang pemuda ini kan mudah disentuh hatinya, apalagi masalah perempuan gitu kan. Perempuan itu kan hatinya mudah disentuh gitu. Ketika dia mau hijrah, proses dari keburukan kebaikan, misalkan dia nggak pakai hijab, dari itu kan pindah ke yang pakai hijab gitu kan. Nah tapi dia memaknai hijrahnya itu sebatas itu gitu. Fenomena yang ada sekarang mungkin ya yang aku pandang sampai sekarang gitu. Ketikanya kajian-kajian kebaperan gitu. Makanya kan banyak tuh ramai tuh yang datang ke sana tuh masalah Gen Z gitu kan. Kajian-kajian baperan itu kan. Makanya itu mereka Gen Z ini mudah disentuhnya dengan itu gitu. Dengan hatinya itu, dengan jiwanya itu gitu. Bang Bayu. Jadi belum masuk ke dalam sanubarinya. Cerita hijrah Bang Bayu gimana? Ya Allah ya.
Khairah. Dulu kan golongan zulumat. Dulu ya. Nah, sekarang- Tahu dari mana? Aneh nur aja lah dulu. Nur kezuluman. Astagfirullah. Gimana pengalamannya hijrah dulu gimana? Aduh, kalau hijrah ya, aku hijrah bukan kalau masalah hijrah ini kita nggak tahu ya sampai kapan kan. Karena kan ini prosesnya emang sampai kita mati. Maksudnya yang bikin Bang Bayu kayak sekarang langsung ke lebih paham kebaikan. Islam tuh di mana tempatnya? Oh, aku ya. Nongkrongnya sama anak-anak mana gitu. Titik awal itu titik awal kebalikan ya, dari baik ke buruk, bukan dari buruk ke baik. Nah, itu saat kuliah. Itu semester 6 lah. Pas sudah diputusin gitu ya. Enggak ya? Cocok sih memang betul. Memang iya lah. Betul. Aku hijrah itu gara-gara itu loh. Bang, jangan dibuka-buka. Kenapa ya? Ya. Tapi kebanyakan Iya. rata-rata pemuda cowok ya, nggak tahu lah ya. Aku ini di aku itu. Cowok itu kalau misalkan langsung hijrah itu kalau nggak hatinya terluka itu diputusin atau diapain itu pasti berubah 100% itu loh. Karena dia kecewa, kalau seorang cowok kecewa itu udah lain gitu. Ya sama manusia tentunya. Sama ya. manusia, apalagi ya manusia ini seorang perempuan. Nah, itulah Ya, prosesnya. nggak mungkin cowok dong ngapain dong. Seram juga. Itu lain lah gitu, ditebas Itu lagi. betul-betul zulumat itu. Nah itu dia, itu yang membuat aku berpikir kan kemarin kenapa gitu kan? Ya diputusin. Nah, ya, itu Diputusin dia, atau ya, ya. putusin? Diputusin. Diputusin, aku terus? tipe enggak. Karena bangnya susah cari lagi. Pokoknya dijauhin, menghilang tiba-tiba gitu kan, nggak ada kabar. Datang entah lihat motor aku dulu kayak mana mungkin kan. Dulu aku sempat pakai blade tuh kan. Mungkin karena dijemput kan. Dijemput dia, apa ya bang dia? Pakai ini jemput aku. Jemput depan hilang gang dua itu. tiba-tiba. Betul, Nah di ya. situ ketika aku menaruh harapan sama dia besar 100% gitu. Tapi ya ini di luar konteks ada Allah ya dalamnya gitu. Ya, sama. Memang masih mengharapkan dia ya memang menjadi milik kita. Wow. Nah itulah yang membuat aku kecewa kali gitu. Kecewa pertama kali. Nah di situ mungkin Allah ketuk lah ya, Allah kasih pelajaran di aku juga. Itu memang sakit kali loh rasanya hati itu gitu. Ya. Karena berharap, dan dia pun kayak ngasih kode juga ke aku gitu. Jadi kan ada sama-sama connect nih misalkan gitu. Ya. Nah ada sama connect, oke, sama-sama mau nih dia. Nah tiba-tiba kok bisa hilang. Nah itu yang buat sakit itu tuh. Nah mungkin lah akhirnya disitulah dapat Nyari ketenangan, Wah. solusi lah ya. nyari solusi juga. Saya kan nggak bisa hanya langsung instan ya, langsung Ya, instan. betul. Bisa Masuk dong, langsung bisa. pakai gamis. Bahkan kita sekarang ini Langsung proses juga kan. naik ke mimbar, bilang nggak mungkin. Nggak Tapi di mungkin. amin ini nggak apa-apa deh, nggak amin aja. Ya makanya nggak mungkin kan langsung kayak gitu. Makanya lagi proses lah. Setelah itu aku jauhi lah yang memang kontak dengan cewek lah dulu gitu. Beberapa bulan ke depan lah. Nggak sama orang tua nggak kan? Astagfirullah. Ya, Iya juga ya. Enggak lah, sama mama hal-hal yang terbaik nggak tuh. mungkin nggak dihalalkan lah mungkin Ya, hal-hal yang kayak Oke, gitulah. Untuk mencari yang itu lagi lah, aku nggak mau hold dulu lah. Iya. Untuk bisa emang menuju ke pacaran itu gitu. Karena kan itu kan emang pintu yang luar biasa itu kan. Yang di Allah nggak suka gitu. Nah mungkin dari situlah, dari hal yang diketuk dari hati aku gitu, biar bisa hijrah gitu kan. Dan ada juga, bukan hanya itu juga kehijrahan aku gitu. Saat nongkrong dulu kan sering nongkrong nih kita kan, apalagi para pemuda gitu kan, nongkrong di kafe sampai jam 2 Ya, subuh, ya. jam 3 subuh, Ada main diskusi. game, COC ya dulu ya. COC, Diskusi dulu nggak ML tentu juga apa sih. kan? Oh, udah ML dulu udah, COC juga Season awal ya. season awal dulu sampai subuh gitu kan. Nah di situ aku tergetuk hati aku kan, kenapa ya gini terus gitu. Serius ini memang nggak tahu kenapa gitu. Aku main Dia mikir setahun yang Nggak lalu, mungkin. waktu begitu terus tapi lagi lagi kan. nggak mungkin waktu lagi habis Iya, tuh. iya. Mikir setahun itu. Mikir setahun ya. Nggak begini terus kamu terus. Ya, bukan setahun, berapa kali mikirnya gitu, Iya, iya, nggak iya. jadi jadinya. Nah, makanya habis itu kan mikir aku kok kayak gini terus ya kehidupannya gitu. Heeh. Aku coba ikut kajian pertama kali di An-Nur itu, di Masjid An-Nur Pekanbaru ya. Nah, coba datangkan ke situ kan. Nah, aku datang cari teman-teman. Itu sendiri loh aku tuh. Masya Allah. Aku coba sendiri. Ada nih, ya. Sumpah aku coba sendiri tuh datang. Memang pakaian tuh masih nggak ada pakai gamis, aku musim nggak ada. Yang pakai baju polos, baju kaos gitu. Sampai dulu ada Babe Haikal ke An-Nur dulu. Bapak Haikal. Oh. Pernah itu aku datang sendiri juga pakai kaos. Bayangin lah untuk mencari hal yang kayak gitu, aku coba terus kan. Tapi ya dengan sembari aku pelajari, kok kayak gini juga ya masalah ini. Tapi aku tetap nongkrong itu tetap juga gitu. Karena Ya. kan masih ada proses yang bukan Ya, karena sebentar. kayaknya proses perubahan itu nggak harus Nggak terjadi. harus, betul. proses. Nah itulah ketika itu pas di An-Nur lah momennya gitu. Ada
inilah teman-teman yuk ngaji. Oh, Termasuk jumpa hijrah nanti. Jumpa Sport, jumpa teman-teman yuk ngaji. Blasport belum ada. Oh, belum ada ya? Blasport belum ada saat itu. Blasport ini insya Allah programnya baru dan lama ya. Iya. Itu serius orang hijrah ini yang pemuda-pemuda Gen Z yang mau hijrah ini, ketika dapat stiker hijrah yuk ngaji atau apa, itu bangganya minta ampun loh. Dapat Ya stiker aku ya? aku lah Di belinya. mana-mana ya. Ditempel kemana-mana. Ih, terus ngaji ya. Apalagi sih ngaji kan dulu yang lama tuh kan, di ngaji tulisan itu kan.